Pernah kepikiran nggak sih, ide-ide kayak angka nol atau kalkulus itu datangnya dari mana? Ini tuh bukan sekedar pelajaran sekolah yang bikin pusing, bukan. Ini adalah sebuah kisah epik tentang gimana ide-ide matematika paling cemerlang dari seluruh dunia, dari berbagai peradaban, membentuk cara kita hidup hari ini. Yuk, kita telusuri jejaknya bareng-barang. Coba deh bayangin alam semesta ini kayak sebuah program komputer raksasa. Nah, matematika itu, bahasa pemrogramannya, mulai dari orbit planet yang presisi banget, sampai struktur helix ganda DNA kita, semuanya itu berjalan di atas kode yang sama. Ini bukan kebetulan loh, ini emang udah aturan mainnya. Dan kode ini nggak cuma ada di luar angkasa sana. Coba lihat tangan Anda, atau tanaman di sebelah Anda. Pola pertumbuhannya, struktur DNA kita, semuanya itu ngikutin logika matematis yang elegan banget. Jadi, ya, matematika itu ada di dalam diri kita. Bener-bener universal. Dan ini bukan cuma teori doang. Dari piramida Mesir yang kokoh ribuan tahun lalu, sampai jaringan internet super kompleks yang ngehubungin kita semua hari ini, fondasinya itu sama. Matematika. Tanpa matematika, peradaban yang kita kenal sekarang, ya gak bakal pernah ada. Oke, jadi kalau bahasa ini emang sekuat dan seuniversal itu, pertanyaannya, dari mana asalnya? Siapa sih jenius-jenius yang nemuin ini semua? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke awal mula semuanya. Cerita kita dimulai dari kebutuhan yang paling dasar, menghitung. Tapi dari situ, bangsa Yunani kuno melakukan sebuah lompatan besar yang akan mengubah segalanya, yaitu pencarian akan sebuah kepastian yang absolut. Awalnya sih simpel aja, goresan di tulang buat ngitung ternak. Tapi seiring peradaban makin maju, kebutuhannya juga makin kompleks. Di Mesopotamia, mereka butuh sistem canggih buat perdagangan dan astronomi. Di Mesir, mereka butuh geometri buat nandain ulang ladang tiap kali sungai Nil banjir. Di Tiongkok, mereka butuh cara efisien buat administrasi negara. Kelihatan kan polanya? Matematika itu selalu lahir dari masalah nyata. Tapi kemudian, bangsa Yunani datang dan mengubah permainannya. Buat mereka, resep pokoknya gini aja itu nggak cukup. Itu kayak ngikutin resep kue tanpa tahu kenapa soda kue bisa bikin kuenya mengembang. Mereka nggak cuma mau tahu gimana, mereka butuh tahu kenapa. Mereka menginginkan bukti, sebuah argumen logis yang nggak bisa dibantah sama sekali. Coba pikirin ini, dua bilangan genap kalau dijumlahin, hasilnya pasti genap kan? Kita semua tahu itu. Tapi kenapa kita bisa siyakin itu? Nah, orang Yunani akan memecahnya. Mereka mulai dari definisi, lalu langkah demi langkah, kayak detektif, mereka sampai pada kesimpulan yang solid. Inilah kekuatan bukti. Bukan lagi soal kayaknya atau katanya, tapi soal kepastian. Tongkat estafet matematika kemudian berpindah ke timur. Dari India, muncul sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Ide ini akan mengubah cara seluruh dunia memandang angka selamanya. Angka nol. Bagi peradaban lain, nol itu ya cuma ruang kosong nggak ada apa-apa. Tapi matematikawan India melakukan sesuatu yang radikal. Mereka memperlakukannya sebagai angka. Sesuatu yang melambangkan ketiadaan, tiba-tiba bisa dijumlahkan, dikurangi, dikalikan. Ini bukan cuma nambahin simbol, ini adalah revolusi filosofis. Emang apa bedanya? Gini deh, coba kalikan 108 dengan 25 pakai angka Romawi. Ribet kan? Tapi dengan sistem kita sekarang yang punya angka 0, itu jadi gampang banget. 0 memungkinkan adanya nilai tempat yang jadi tulang punggung semua perhitungan modern. Berkat 0, kita nggak cuma bisa ngitung, tapi kita bisa bikin algoritma. Tongkat estafetnya lalu diambil oleh para pemikir hebat di zaman keemasan Islam. Salah satunya, Al-Khwarizmi, menciptakan semacam bahasa universal untuk memecahkan masalah, aljabar. Tiba-tiba, kita bisa menyelesaikan berbagai macam persamaan tanpa harus repot-repot menggambar bentuk. Matematika jadi bebas buat menjelajahi dunia abstrak yang lebih luas. Cerita kita sekarang melompat ke Eropa di era Renaissance. Di sini, para pemikir menghadapi masalah baru. Dunia di sekitar mereka itu gak diam. Semuanya bergerak, berubah, dan mereka butuh bahasa matematika yang baru untuk bisa menjelaskannya. Coba bayangin bola meriam yang melesat di udara, atau planet yang mengorbit matahari. Gimana caranya kita bisa mendeskripsikan kecepatannya di satu momen tertentu? Atau laju perubahannya? Matematika yang ada waktu itu cuma jago ngukur benda yang diam. Mereka butuh alat baru untuk bisa menangkap gerakan. Dan jawabannya datang dari dua pikiran terhebat di zaman itu. Isaac Newton di Inggris dan Gottfried Leibniz di Jerman. Kerennya mereka bekerja sendiri-sendiri, nggak saling tahu. Tapi keduanya menciptakan bahasa baru yang sama untuk perubahan.
kalkulus. Newton melihatnya dari kacamata fisika, Leibniz dari simbol dan aljabar. Tapi intinya sama, dan penemuan ini mengubah sains selamanya. Nah, ini dia ide jeniusnya yang kita kenal sebagai teorema dasar kalkulus. Gini deh, bayangin Anda lagi nyetir mobil. Mencari kemiringan kurva itu kayak ngelihat speedometer Anda di satu waktu tertentu. Sementara menghitung luas di bawah kurva itu kayak ngelihat odometer buat tahu total jarak yang udah ditempuh. Kalkulus membuktikan kalau dua hal ini, kecepatan sesaat dan total jarak, itu saling terhubung. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama, operasi yang berkebalikan, dan inilah kuncinya. Sekarang kita masuk ke era modern, di mana matematika nggak lagi cuma sibuk ngejelasin dunia yang udah ada. Para matematikawan mulai lebih berani. Mereka mulai menciptakan dunia-dunia baru, lengkap dengan aturan main yang benar-benar baru. Selama lebih dari 2000 tahun, semua orang tahu kalau jumlah sudut segitiga itu ya 180 derajat. Itu udah kayak kebenaran mutlak. Tapi kemudian, beberapa matematikawan pemberani bertanya, gimana kalau enggak? Mereka menciptakan semesta matematis di mana sudut segitiga bisa lebih atau kurang dari 180 derajat. Dan yang bikin kaget, ternyata logikanya konsisten, semuanya nyambung. Penemuan ini efeknya lebih dari sekedar matematika. Ini mengguncang fondasi dari apa yang kita sebut kebenaran. Kalau aturan geometri yang paling dasar aja ternyata bisa diubah, lalu apalagi yang selama ini kita anggap pasti? Tiba-tiba, konsep kepastian itu sendiri jadi sebuah pertanyaan besar. Lanjut, matematika melahirkan era digital dan semuanya dimulai dari sebuah ide di kepala Alan Turing, sebuah mesin imajiner yang super sederhana, yang ternyata bisa melakukan komputasi apapun yang bisa dibayangkan. Mesin di atas kertas ini, yang kita sebut mesin Turing, pada dasarnya adalah nenek moyang dari setiap komputer, laptop, dan ponsel yang kita pegang hari ini. Dan ini membawa kita ke hari ini. Tapi jangan salah, petualangan matematika ini masih jauh dari kata selesai. Masih banyak misteri di luar sana. Masih ada gunung-gunung besar yang harus didaki. Contohnya, masalah P versus NP. Ini pada dasarnya bertanya, kalau ngecek jawaban sebuah soal itu gampang, apa ngerjain soalnya dari awal juga pasti gampang? Kalau jawabannya iya, itu bisa merevolusi segalanya, mulai dari pengembangan obat baru sampai kecerdasan buatan. Matematika masih menyimpan rahasia-rahasia besar yang menunggu untuk dipecahkan. Jadi, setelah semua perjalanan ini, kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Apakah matematika itu sesuatu yang kita ciptakan, seperti kita menciptakan musik atau seni? Atau jangan-jangan matematika itu sesuatu yang kita temukan, seperti kita menemukan benua baru, sebuah kebenaran universal yang emang udah ada dari sananya, dan kita baru mulai menyingkapnya sedikit demi sedikit. Ceritanya masih terus ditulis, dan siapa tahu mungkin Anda yang akan membantu menemukan jawabannya.